dengan luas bumi yang tak terhingga. Bukanlah hal aneh jika manusia ada yang belum tahu apa saja makhluk yang menjadi penghuni dari bumi tersebut. Karena dari zaman dahulu, sudah banyak sekali makhluk purba yang masih hidup sampai saat ini. Keunikan makhluk purba membuat para peneliti menjadi tertarik mempelajari sejarah. Beberapa makhluk purba yang ditemukan banyak sudah menjadi fosil dan tulang belulang. Namun siapa yang menyangka bahwa sampai saat ini masih ada beberapa makhluk purba yang masih bertahan hidup di dunia. Namun, populasi dari hewan tersebut tidak terlalu banyak hingga mengalami fase kepunahan akibat diburu terus-menerus oleh manusia. Inilah hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Satu, terenggiling. Terenggiling. Hewan yang satu ini biasanya ditemukan di wilayah Afrika dan Asia. Hewan ini juga termasuk ke dalam jenis hewan purba yang terancam punah. Akibat diburu oleh manusia, kini populasinya tidak banyak lagi. Hewan ini termasuk ke daftar hewan yang dilindungi negara. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk kemudian diambil sisiknya yang mengandung keratin, agar dibuat obat-obatan dan dijual. Hewan ini juga mirip dengan armadillo, namun lebih dahulu menginjak bumi selama lebih 30 juta tahun lebih dahulu dari armadillo. Menurut data, ada 8 spesies terenggiling yang ada di dunia ini. 4 spesies terenggiling diantaranya ada di Asia, seperti terenggiling Cina, terenggiling Sunda, terenggiling India, dan terenggiling Filipina. Keempat hewan terenggiling ini termasuk dalam daftar IUCN sebagai satwa terancam punah. Sedangkan di Afrika, terdapat 4 spesies terenggiling, diantaranya terenggiling tanah, terenggiling raksasa, terenggiling perut putih, dan terenggiling perut hitam. Dan dalam daftar IUCN masuk sebagai hewan yang rentan punah. 2. Tuatara. Dari 60 juta tahun yang lalu, reptil sudah hidup di bumi, diantaranya masih bertahan hidup sampai dengan saat ini. Contohnya seperti hewan bernama tuatara ini, penampakan hewan ini mirip dengan kadal, akibatnya banyak orang yang tidak tahu bahwa makhluk tersebut merupakan makhluk prasejarah. Panjang binatang ini mencapai 80 cm serta berat 1,3 kg. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Selandia Baru karena mereka hanya dapat bertahan hidup pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Keistimewaan hewan ini adalah adanya pola yang menyerupai mata yang berada di bagian atas dalam cangkang kepalanya. Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari ordo Rhynchocephalia, yakni bangsa reptil yang berkembang 200 juta tahun yang lalu. Tuatara merupakan binatang endemik Selandia Baru. Ketiga, kepiting tapal kuda. Sejak awal ditemukan hewan purba yang diduga sudah hidup pada 450 juta tahun lalu ini tidak banyak berevolusi. Hal ini terbukti dengan ukurannya yang pada zaman dahulu berkisar 30-40 cm. Namun sekarang mencapai ukuran 48 cm. Uniknya hewan yang disebut dengan kepiting tapak kuda ini memiliki ekor yang bermanfaat menjadi penopang tubuh untuk membalik tubuhnya. Hewan ini juga termasuk daftar hewan yang terancam punah. Ternyata kepiting tapal kuda juga memiliki darah biru. Darah Mimi Mintuna atau belangkas tidak mengandung hemoglobin atau sel darah merah. Hewan ini mengandung hemosianin yang mengandung tembaga. Jika terkena udara, hemosianin akan memancarkan warna biru kehijauan. Fenomena inilah yang membuat darahnya terlihat berwarna biru. Selain darahnya yang berwarna biru, kepiting tapal kuda memiliki kandungan sel khusus amebosit pada darahnya. Sel ini dapat mendeteksi keberadaan bakteri. Amebosit akan mengeluarkan semacam lendir yang akan mengisolasi bakteri supaya tidak menyebar. 4. Ikan lamprey. Menurut para ilmuwan,
Ikan ini sudah hidup 450 juta tahun yang lalu dengan bentuk tubuh seperti ikan belut. Namun memiliki mulut yang lebar dan gigi tajam yang banyak melingkari mulut bundarnya. Bentuk tubuh lamprey tidak seperti ikan bertulang lainnya karena tidak memiliki sisik, sirip, dan penutup insang. Oleh karena itu, orang kadang menyebut lamprey sebagai belut lamprey. Sifat anatomi yang membuat lamprey laut diketahui menjadi pembunuh ikan adalah mulut cakram pengisap yang dikelilingi oleh gigi tajam. Lamprey biasanya menempelkan mulutnya ke tubuh ikan, melubangi dengan giginya, lalu menghisap darah ikan. Sementara itu, air ludahnya mengandung zat kimia yang mampu mencegah pembekuan darah. Setiap tahunnya, lamprey mampu membunuh sekitar 40 pon ikan setiap tahun. Itulah mengapa lamprey dijuluki vampir laut.